kawan pajak, selamat datang di podcast Edukasi 714 episode kelima. Sebelum memulai podcast episode kelima ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabrina Rahma, selaku moderator yang akan menemani kawan pajak sekalian selama acara ini berlangsung. Di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bang Abdul selaku penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara Teweh yang akan menyampaikan seluruh materi pada podcast Edukasi 714 episode kelima hari ini. Selamat pagi Bang Abdul. Selamat pagi Sabrina. Nah, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bang Abdul agar kawan pajak lebih tahu sama penyuluh dari KPP Pratama Muara Teweh. Silakan Bang Abdul. Oke, terima kasih Sabrina ya. Jadi kawan pajak, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman. Saya penyuluh pajak di KPP Pratama Muara Teweh. Jika kawan pajak ada pertanyaan ya, bisa langsung datang ke KPP Pratama Muara Teweh karena saya akan selalu standby ya untuk menjawab dan membantu kawan pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Baik, terima kasih Bang Abdul. Nah, kawan pajak, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup perubahan dan pembenahan administrasi perpajakan, regulasi dan peraturan perpajakan dan peningkatan basis pajak. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan salah satu bentuk perubahan sistem perpajakan yang terjadi saat ini khususnya mengenai proses bisnis registrasi atas implementasi CITAS. Baik, untuk mempersingkat waktu dan untuk mengetahui lebih detail terkait materi hari ini, saya persilahkan Bang Abdul untuk dapat menyampaikan materi. Kepada Bang Abdul, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Bang Abdul. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bahwasannya Direktorat Jenderal Pajak akan memperkenalkan atau meluncing sistem inti administrasi perpajakan ya, sistem perpajakan yang baru, di mana nanti di sistem inti administrasi perpajakan ini akan memudahkan bagi seluruh kawan pajak semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan salah satu proses bisnis di dalam sistem inti administrasi perpajakan, yaitu proses bisnis registrasi. Sebelumnya kawan pajak, kita disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila ada perubahan maka yang saya sampaikan ini juga bisa mengalami perubahan. Langsung saja kita masuk ke tujuannya ya. Jadi apa sih tujuannya Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan perubahan sistem perpajakan? Nah, jadi khususnya di proses bisnis registrasi, yaitu agar seluruh kawan pajak ya dapat melakukan pendaftaran, kemudian pemutakhiran, penghapusan dan perubahan status wajib pajak ya, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir. Nah, kalau sebelumnya kan data wajib pajak itu yang ada di DJP online itu sangat sedikit sekali ya informasi yang bisa kita terima. Nah, di dalam sistem inti administrasi perpajakan yang baru nanti akan tersedia data atau profil wajib pajak yang sangat lengkap, akurat dan mutakhir. Kemudian manfaatnya yaitu membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan. Jadi karena aplikasinya atau situs perpajakannya yang lebih mudah, maka diharapkan kawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya, khususnya di dalam melakukan registrasi ya, di mana nanti pada saat pendaftaran registrasi kawan pajak hanya membutuhkan yang namanya KTP ya atau NIK. Kemudian penggunaan NIK ya sebagai NPWP orang pribadi
memberikan kesederhanaan administrasi sehingga dapat meningkatkan integrasi data dengan pihak ketiga. Nah, jadi nanti tidak ada lagi kemungkinan tidak ada lagi ya NPWP 15 digit, di mana NPWP dengan NIK yang sekarang itu kan nomornya berbeda ya kawan pajak ya. Nah, nanti ke depannya NPWP itu adalah NIK itu sendiri, sehingga hanya menggunakan satu nomor saja atau single identity ya. Kemudian ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, satu NPWP untuk satu entitas, yaitu bagi wajib pajak cabang ya, semua nanti administrasinya dilakukan oleh wajib pajak pusat seperti itu. Nah, akan terpusat ya semua kewajiban perpajakannya, baik itu pelaporan maupun juga pembayaran, sehingga nanti akan dapat pengawasannya akan lebih komprehensif ya. Nah, sehingga kawan pajak semua akan lebih mudah ya dalam meningkatkan ya kewajiban perpajakannya. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, pada saat ini di sistem di DJP online itu masih sangat sedikit sekali ya informasi yang bisa kita lihat ya, yaitu hanya ada profil yang sangat singkat, kemudian hanya ada arsip SPT tahunan. Nah, nanti di dalam sistem inti administrasi perpajakan akan dapat menampilkan profil yang lebih lengkap ya. Kemudian juga akan terlihat kewajiban-kewajiban bagi kawan pajak semuanya akan dapat dilihat bersama seperti itu. Kemudian tadi saluran pendaftaran juga masih terbatas ya pada saat ini. Kemudian proses bisnis registrasi masih belum seluruhnya terintegrasi ya. Kemudian tantangan saat ini yaitu integritas wajib pajak dalam sistem juga masih belum optimal. Nah, ini tadi ya seperti yang saya sampaikan, di DJP online saat ini hanya ada profil singkat wajib pajak ya. Kemudian hanya ada riwayat SPT. Nah, itu sangat terbatas sekali ya fiturnya ya. Nah, sementara nanti di dalam sistem inti administrasi perpajakan yang baru ya, atau nanti bisa dikunjungi pada laman TP Portal ya. Nah, itu nanti untuk melakukan registrasi ya, nanti kawan pajak bisa mengklik itu ada registrasi baru. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak nanti bisa memasukkan username, password, kemudian nanti bisa memilih bahasa ya, baik itu dalam bahasa Inggris maupun bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi manfaatnya di dalam sistem inti administrasi perpajakan yang baru, jadi seluruh sistem sudah terintegrasi ya kawan pajak ya. Jadi dapat menyajikan data informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Nah, sekarang kan masih banyak sekali ya aplikasi-aplikasinya. Nah, nanti hanya ada satu aplikasi saja. Kemudian memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Kemudian juga menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem ya, komprehensif. Kemudian juga kemudahan akses, dapat dilakukan atau digunakan dimanapun kawan pajak berada. Kemudian bagi kawan pajak ya yang sudah memiliki akun DJP online ya, nanti di dalam sistem inti administrasi perpajakan wajib pajak semua wajib melakukan yang namanya perubahan password. Nah, jadi seluruhnya wajib melakukan perubahan password.
Bagi yang belum memiliki akun DJP online maka harus melakukan yang namanya aktivasi akun. Nah, setelah melakukan pendaftaran nanti bisa dicek emailnya untuk mendapatkan password sementara. Nah, nanti setelah melakukan pendaftaran ya, kawan pajak dapat mengecek email kawan pajak ya untuk mendapatkan password sementara. Kemudian masuk ke alamat portal WP tadi ya dengan memasukkan NIK dan juga password sementara. Setelah itu kawan pajak melakukan validasi ya, ada data email, kemudian nomor HP serta verifikasi wajah. Nah, jadi nanti kedepannya di sistem inti administrasi perpajakan yang baru akan ada verifikasi wajah ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah berhasil melakukan seluruh verifikasi, nah kawan pajak dapat membuat password yang baru ya. Kemudian kawan pajak juga dapat membuat paspres ya untuk tanda tangan digital pada dokumen perpajakan. Kemudian setelah akun portal wajib pajaknya sudah aktif ya, nah kawan pajak dapat menggunakannya untuk semua aktivasi perpajakan. Nah, di ruang lingkup proses bisnis registrasi ya, yaitu ada yang pertama pendaftaran wajib pajak, kemudian ada pengukuhan PKP ya, pengusaha kena pajak, kemudian pendaftaran objek PBB ya, PBB P5L, kemudian ada juga perubahan data dan status wajib pajak, dan yang terakhir ada penghapusan NPWP dan juga pencabutan PKP. Nah, pendaftaran wajib pajak ini wajib dilakukan ya bagi orang pribadi ya, atau warisan yang belum terbagi ya, orang pribadi yang sudah dewasa ya, yang sudah memiliki penghasilan. Kemudian ada juga wajib pajak badan dan juga tidak terkecuali bagi wajib pajak instansi pemerintah. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ya, WNI ataupun WNA yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada Dukcapil. Kemudian warga negara asing yang memiliki paspor dan kartu izin tinggal dan yang telah tervalidasi juga pada data Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, keduanya dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui portal wajib pajak atau bisa juga melalui kontak center atau juga bisa dikirim ya nanti melalui jasa ekspedisi atau bisa juga datang langsung nih ke KPP ataupun KP2KP di mana saja yang paling dekat dengan kawan pajak. Atau nanti kedepannya juga akan bisa melalui PJAP ya, penyedia jasa perpajakan ya, atau juga melalui OSS ya. Dengan syarat yang harus dipersiapkan kawan pajak semua adalah NIK, kemudian email dan juga nomor HP ya. Kemudian nah, bagi kawan pajak ya selaku istri yang menjalankan hak dan kewajibannya digabung ya atau tidak terpisah dengan suami, maka yang perlu diaktifasi hanyalah NIK suaminya saja. Nah, sedangkan NIK istri dan anggota keluarga lainnya nanti didaftarkan ke dalam data unit keluarga, seperti itu. Nah, sedangkan untuk istri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, maka NIK istri juga perlu diaktifasi sebagai NPWP. Nah, kemudian data unit keluarga suami nanti berisi
data suami, istri dan pihak lain yang menjadi tanggungan ya. Sedangkan nanti pada data unit keluarga istri hanya berisi data istri sendiri. Nah, tidak ada data lainnya ya. Sehingga nanti status istrinya yaitu TK0 ya. Nah, untuk pendaftaran bagi wajib pajak badan ya, yang pertama apabila berbentuk PT ya, maka PT, kemudian juga yayasan, perkumpulan, koperasi ya, wajib melakukan validasi melalui sistem administrasi badan hukum ya, yang dibawahi oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum ya, atau Ditjen AHU. Sedangkan untuk perseroan komanditer seperti CV, firma dan persekutuan ya, harus terintegrasi melalui sistem administrasi badan usaha ya. Keduanya dibawahi di Ditjen AHU ya. Kalau untuk PT tadi sistem administrasi badan hukum, sedangkan untuk CV sistem administrasi badan usaha. Kemudian bisa juga ya bagi badan lainnya ya, yang tidak disebutkan tadi, bisa juga untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak badan ya melalui portal wajib pajak, nanti sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Kemudian juga bisa melalui kontak center, pos, dan juga bisa datang langsung ke KPP ataupun KP 2KP terdekat. Kemudian bagi instansi pemerintah ya, yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, daerah, dan juga pemerintah desa ya. Nah, juga wajib mendaftarkan diri ya untuk memiliki NPWP. Nah, sama juga ya untuk instansi pemerintah ya, juga dapat mendaftar melalui kanal, yaitu bisa langsung dari portal wajib pajak, kemudian bisa juga kontak center, dan juga bisa datang langsung ke KPP ataupun KP 2KP terdekat. Nah, hal yang harus dipersiapkan ya, yaitu yang pertama, kalau untuk instansi pemerintah pusat, yaitu harus Satker pengguna APBN ya, jadi membutuhkan SK mengenai penunjukan KPA seperti itu. Bagi PPK BLU ya, nah harus membawa SK Menteri Keuangan mengenai penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Kemudian untuk instansi pemerintahan daerah ya, bagi SKPD provinsi, daerah maupun kota wajib membawa SK pengangkatan sebagai kepala SKPD. Untuk PPK BLUD, nah wajib membawa SK penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLUD. Nah, sedangkan untuk pemerintah desa ya, wajib membawa surat penunjukan kepala desa ataupun perangkat desa. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan bagi wajib pajak instansi pemerintah. Nah, kemudian kita masuk ke ruang lingkup yang kedua ya, yaitu tadi adalah pengukuhan PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah, jadi wajib pajak dapat mengajukan ya permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Dapat juga tadi mengajukannya melalui datang langsung ya ke KPP ataupun KP 2KP terdekat ya. Nanti apabila diterima, maka wajib pajak akan memperoleh surat pengukuhan PKP-nya dan sekaligus juga diberikan hak akses untuk membuat faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN.
Nah, apabila ditolak, maka wajib pajak akan memperoleh surat penolakan pengukuhan PKP. Seperti itu. Untuk jangka waktu pengukuhan PKP nanti paling lama yaitu 10 hari kerja. Nah, tadi dapat diajukan ya melalui kanal yang pertama portal wajib pajak ya. Kemudian bisa juga melalui kontak center, nah atau melalui TPT ya, melalui kantor pelayanan pajak pertama terdekat dan juga KP2KP terdekat ya, di mana saja ya. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu pendaftaran objek PBB. Nah, jadi wajib pajak juga dapat mengajukannya. Untuk penelitiannya yaitu paling lama 10 hari kerja ya. Apabila diterima maka wajib pajak memperoleh SKT objek PBB ya, atau surat keterangan terdaftar objek PBB. Apabila ditolak maka wajib pajak memperoleh surat keterangan penolakan pendaftaran objek PBB. Nah, untuk permohonannya dapat diajukan di portal wajib pajak, kemudian kontak center, dan juga datang ke KPP maupun KP2KP terdekat ya, kawan pajak. Kemudian untuk perubahan data dan status wajib pajak ya, di mana data yang dapat diubah yaitu adalah data wajib pajak ya, bisa itu alamat, kemudian bisa nomor HP ya, bisa juga alamat email misal ya. Kemudian juga data PKP-nya misalnya dirubah ya, misalnya alamat usahanya berubah, kemudian juga bisa juga untuk perubahan objek PBB-nya ya, misalnya luasnya nih ada yang salah nih, nah jadi bisa diubah untuk objek PBB-nya. Kemudian juga nanti akan diterbitkan akun wajib pajak dan juga kode otorisasi atau sering kita kenal dengan sertifikat elektronik. Kemudian nanti juga di Probis registrasi ini juga dapat melakukan pemindahan wajib pajak ya. Nah, jadi perubahan data dan status wajib pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan, keakuratan dan pemutahiran data wajib pajak. Nah, jadi supaya seluruh data wajib pajak ini menjadi akurat ya. Dimana yang sekarang ini kan datanya hanya sedikit ya, tidak ditampilkan seluruhnya di dalam DJP online. Nah, nanti ke depannya di sistem inti administrasi perpajakan yang baru, nah nanti akan ditampilkan data wajib pajak yang sangat lengkap, akurat, dan juga wajib pajak dapat melakukan pemutahiran datanya masing-masing. Kemudian ini tadi dapat melakukan perubahan data ya, antara lain yaitu ini tadi ya, perubahan data wajib pajak orang pribadi, kemudian data badan, instansi pemerintah ya, dan juga pemungut PPN PMSE ya. Dan juga tadi bisa juga melakukan perubahan data objek PBB. Kalau perubahan statusnya ya bisa status wajib pajak ya. Contohnya nanti bisa pekerjaannya misalnya nanti berubah seperti itu ya. Nah, dapat mengakomodir perubahan wajib pajak, kemudian pemungutan PPN dalam negeri, pemungutan bea materai, dapat juga perubahan status yang dapat ditunjuk sebagai kuasa ya. Nah, nanti di dalam sistem inti nanti akan ada data kuasa wajib pajak. Nah, nanti apabila ada perubahan, nah nanti dapat dilakukan perubahan seperti itu. Nah, untuk permohonan ini dapat langsung dilakukan ya pada menu profil akun wajib pajak. Nah, jadi nanti kawan pajak sendiri yang dapat melakukan permohonannya langsung pada portal wajib pajak nantinya seperti itu. Jadi tanpa harus
datang lagi ke kantor. Jadi kawan pajak dapat melakukannya sendiri di rumah ya. Yang penting kawan pajak harus menyediakan internet saja. Jadi dimanapun, kapanpun kawan pajak dapat melakukan permohonan perubahan data maupun perubahan status wajib pajak. Kemudian nanti akan dilakukan penerbitan akun wajib pajak dan juga kode otorisasi ya, atau biasa kita kenal dengan sertifikat elektronik. Nah, jadi akun wajib pajak ini nanti digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan ya, dan mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, jadi seluruh kegiatan wajib pajak nanti di dalam sistem yang baru ini akan dicatat ya di dalam sistem, sehingga semuanya nanti akan tercatat ya secara lengkap dan rinci seperti itu. Kemudian nanti juga akan pada saat melakukan kewajiban ya, kewajiban perpajakan ya di dalam sistem yang baru. Nah, nanti kawan pajak juga akan membutuhkan tanda tangan elektronik ya. Nah, tanda tangan elektronik itu nanti bisa menggunakan kode otoritas DJP ataupun menggunakan sertifikat elektronik seperti itu. Nah, jadi nanti itu gunanya sertifikat elektronik yaitu nanti untuk membubuhkan ya tanda tangan elektronik seperti itu. Nah, jadi nanti untuk alur penerbitan akun wajib pajak ya dan juga sertifikat elektronik. Nah, wajib pajak mengisi formulir permohonan ya melalui portal wajib pajak atau bisa juga datang ke KPP ataupun KP2KP. Nah, kemudian nanti Direktorat Jenderal Pajak akan memverifikasi OTP dan juga identitas wajib pajak selama 1 hari kerja. Kemudian nanti akan dikirimkan ke email. Nanti akun wajib pajaknya akan dikirimkan ke email kawan pajak. Nah, untuk validasi identitas wajib pajak ya tadi bagi orang pribadi yaitu akan ada pengenalan wajah ya atau face recognition ya berdasarkan data NIK, atau juga penelitian foto dan paspor bagi wajib pajak tanpa NIK ya, bagi wajib pajak warga negara asing ya seperti itu. Kemudian validasi kepemilikan sertifikat elektronik ya. Nah, jadi untuk alurnya wajib pajak mengajukan permohonan atau permintaan sertifikat elektronik ke penyedia sertifikat elektronik. Kemudian nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke wajib pajak. Kemudian wajib pajak mendaftarkan sertifikat elektroniknya ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian untuk pemindahan wajib pajak ya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak ataupun kontak center dan juga datang ke KPP ataupun KP2KP di mana saja ya. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan BPE atau BPS ya, tanda terima atas surat pindah seperti itu. Nah, sebelum memberikan tadi ya, sebelum memberikan hasil pindah wajib pajak tadi, nah DJP Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian ya, paling lambat yaitu 5 hari kerja ya setelah diterbitkannya BPE ataupun BPS ya. Jadi akan diteliti terlebih dahulu, paling lambat yaitu 5 hari kerja. Nah, untuk penghapusan ya, penghapusan ataupun pencabutan PKP ya, dan juga penghapusan objek PBB ya.
Yang pertama kita masuk ke pencabutan pengukuhan PKP ya. Jadi wajib pajak mengajukan formulir permohonan ya dan seluruh dokumen-dokumen yang wajib dibawa ya melalui portal wajib pajak dan juga bisa langsung datang ke KPP ataupun KP2KP ya. Nah, nanti pada saat hari H pengajuan nanti akan diberikan BPE atau BPS ya. Nah, untuk waktu pencabutan pengukuhan PKP yaitu paling lama 6 bulan ya sejak penerbitan BPE ataupun BPS. Nah, nanti setelah paling lama 6 bulan, nah maka Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat pencabutan ataupun surat penolakan ya atas permohonan wajib pajak tadi ya atau untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP. Nanti untuk pencabutan PKP ini akan dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan apakah memang benar sudah tidak ada kegiatan sehingga bisa dicabut pengukuhan PKP-nya atau apakah masih ada kegiatan usahanya sehingga dapat ditolak ya untuk pengajuan permohonan pencabutan PKP-nya seperti itu. Kemudian untuk penghapusan objek PBB ya sama wajib pajak juga dapat mengajukan formulir permohonan dan juga dokumen persyaratan ya bisa melalui portal ataupun juga datang langsung ke KPP. Nah, nanti KPP akan menerbitkan BPE ataupun BPS. Nah, ini untuk permohonan penghapusan objek PBB juga dilakukan paling lama 6 bulan sejak penerbitan BPE. Nah, nanti KPP wajib menerbitkan ya surat penolakan penghapusan ataupun surat penghapusan SKT PBB. Untuk pengajuan penghapusan objek PBB juga nanti KPP akan melakukan pemeriksaan ya apakah memang sudah misalnya sudah tidak memiliki penghasilan ya dari objek PBB-nya, maka nanti akan diterima untuk penghapusan objek PBB-nya. Seperti itu. Nah, untuk penghapusan NPWP ya jangka waktunya yaitu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan atau instansi pemerintah ya. Sama juga ya, wajib pajak mengajukan formulir dapat melalui portal wajib pajak ataupun datang langsung ke KPP ataupun KP2KP terdekat. Nah, nanti dalam jangka waktu 6 bulan ataupun 12 bulan ya, maka Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan yang pertama apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan surat penghapusan NPWP. Apabila permohonannya ditolak maka akan diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP ya. Kemudian tadi dalam hal pencabutan PKP, nah maka akan dikirimkan akan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP ya apabila diterima. Sedangkan diterbitkan surat penolakan pencabutan PKP apabila permohonannya ditolak. Sama juga dengan dengan penghapusan objek PBB ya, maka nanti DJP akan menerbitkan surat pencabutan SKT PBB apabila permohonannya diterima seperti itu. Nah, ini bagi hal wajib pajak yang memiliki kasus yang belum selesai ya atau memiliki tunggakan ya, maka perlu ditindaklanjuti dengan
untuk penghapusan NPWP ya, maka akan diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP. Karena bagi wajib pajak yang ingin melakukan penghapusan NPWP, maka seluruh tunggakan ya atau kewajibannya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian dalam hal wajib pajak telah melakukan pembayaran tunggakan ya dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan penghapusan NPWP ya, maka penghapusan NPWP-nya secara otomatis dikabulkan seperti itu. Jadi awalnya ditolak terlebih dahulu ya, tetapi setelah wajib pajak melunasinya dalam jangka waktu 30 hari ya, nah maka penghapusan NPWP-nya secara otomatis akan dikabulkan. Dalam hal wajib pajak belum juga menyelesaikan tunggakannya dalam 30 hari ya setelah penolakan, maka penghapusan NPWP-nya itu tetap ditolak ya, sehingga untuk penghapusan NPWP-nya ya kasusnya akan ditutup, sehingga untuk pengajuan penghapusan NPWP-nya ditolak ya, dan kasusnya akan ditutup ya apabila sampai dengan 30 hari belum dilakukan pelunasan tunggakannya. Nah, meskipun NPWP-nya telah dihapus ya, namun akun wajib pajaknya itu untuk wajib pajak yang bersangkutan masih dapat digunakan ya untuk melakukan pembayaran ya. Jadi nanti apabila di kemudian hari ya terdapat data dan informasi terkait dengan tunggakan ya, maka masih dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ya. Ya, itu tadi proses bisnis registrasi ya kawan pajak ya, itu nanti yang akan terdapat pada sistem inti administrasi perpajakan ya. Nah, kemudian mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait proses bisnis registrasi ya. Akan ada proses bisnis lainnya ya, akan kami sampaikan ya melalui podcast ini nanti ke depannya. Jadi kawan pajak nanti bisa tunggu saja ya untuk mengikuti proses bisnis lainnya. Kemudian untuk proses bisnis registrasi juga ada tayangannya ya. Nanti kawan pajak bisa melihatnya nanti di link di deskripsi ya. Mungkin itu saja Kak Sabrina yang dapat saya sampaikan terkait proses bisnis registrasi. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, saya akhiri ya. Saya akhiri penyampaian proses bisnis registrasi. Baik, terima kasih Bang Abdul atas penjelasan materinya. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu kepada Bang Abdul karena sudah menjelaskan dengan baik dan jelas. Selanjutnya, saya coba mewakili kawan pajak di sini nih Bang Abdul untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kawan pajak sekalian. Ya. Oke, ini yang pertama, langsung saja ya Bang Abdul ya. Ya. Yang pertama, apakah nomor NPWP 15 digit masih berlaku dengan berlakunya NIK? Terus bagaimana dengan kawan pajak semua yang masih menggunakan NPWP 15 digit tersebut Bang Abdul? Ya, baik ya. Kemarin kan tahun lalu ya, untuk NPWP 15 digit ya diharapkan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Kemudian mundur lagi ya, NPWP 15 digit ya masih berlaku sampai dengan 30 Juni 2024 ya.
Nah, harapannya nanti kita di 1 Juli harapannya bahwasannya NPWP 15 digit ini sudah tidak dipakai lagi, dan yang dipakai adalah NPWP 16 digit ataupun NIK. Harapannya mulai tanggal 1 Juli 2024 ya. Mungkin seperti itu Kak Sabrina. Baik, terima kasih Bang Abdul atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang Abdul ya. Oke Kak. Nah, dari semua yang tadi sudah disampaikan, terdapat beberapa perubahan ya pada proses registrasi administrasi wajib pajak. Apa sih perubahan paling signifikan menurut Bang Abdul, dan perbedaan yang seperti apa itu yang mungkin bisa dijelaskan? Baik Kak Sabrina ya. Jadi untuk perbedaannya ya, untuk proses pendaftaran bagi wajib pajak ya. Nah, untuk saat ini ya, wajib pajak itu masih harus mengisi formulir pendaftaran ya Kak Sabrina ya, masih manual. Kemudian juga masih mengharuskan melampirkan dokumen ya. Nah, nanti yang akan datang di sistem inti administrasi perpajakan ya, seluruh dokumennya nanti akan atau telah tervalidasi dengan pihak lain ya sebagai pemilik data, sehingga tidak perlu dilampirkan. Contohnya yaitu misalnya KK ya, dan nanti akan sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Seperti itu. Itu untuk pendaftaran NPWP Kak Sabrina, perbedaannya dengan yang ada saat ini dan juga yang akan datang. Baik, sepertinya sudah jelas ya kawan pajak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bang Abdul. Ya. Apakah administrasi pengukuhan PKP saat ini dan yang akan datang dalam implementasi CITAS terdapat perbedaan Bang Abdul? Bisa tolong dijelaskan perbedaan tersebut? Oke, baik. Nah, jadi untuk proses pengukuhan PKP ya, saat ini pengajuan pengukuhan PKP itu maksimal 1 hari ya, untuk dapat mengeluarkan SK pengukuhan. Kemudian untuk pengajuan aktivasi akun PKP, nah itu maksimal 10 hari kerja ya, untuk dapat nanti wajib pajaknya dapat akses ya untuk pembuatan faktur ya. Sedangkan nanti dia akan datang ya untuk melaksanakan hak dan kewajiban PKP ya. PKP hanya mengajukan permohonan pengukuhan saja ya, maksimal 10 hari kerja tadi. Nah, kemudian nanti langsung dapat SK pengukuhan dan juga langsung dapat akses pembuatan faktur. Nah, jadi tidak dipisah lagi ya, ke awalnya kita mengajukan pengukuhan dulu, kemudian baru dapat SK, kemudian mengajukan lagi aktivasi. Nah, dia akan datang nanti hanya cukup sekali saja mengajukan pengukuhan, kemudian nanti maksimal 10 hari kerja langsung dapat SK pengukuhan dan juga dapat akses untuk pembuatan faktur. Kemudian untuk pengajuan pengukuhan PKP-nya ya, saat ini dilakukan di KPP terdaftar saja ya. Nah, nanti ke depannya untuk permohonan PKP dapat diajukan di KPP mana saja ya, atau borderless ya. Nah, tetapi untuk administrasi PKP tetap dilakukan di KPP di mana wajib pajak terdaftar. Kemudian untuk dokumen permohonan pengukuhan PKP ya, saat ini wajib pajak masih harus melampirkannya dalam pengajuan permohonan ya. Sedangkan yang akan datang ya, dokumen persyaratan PKP nanti tidak perlu dilampirkan ya, apabila sudah tersedia dan tervalidasi di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin seperti itu Kak Sabrina ya untuk perbedaan pengukuhan PKP yang saat ini dengan nanti yang akan datang di sistem inti administrasi perpajakan ya, atau CITAS. Seperti itu Kak Sabrina. Oke, terima kasih Bang Abdul sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Sepertinya kawan pajak juga sudah jelas ya kawan pajak. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast episode kelima ini. Sebelum mengakhirinya, saya coba merangkum apa yang telah disampaikan oleh Bang Abdul tadi.
Kapasitas merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk pendaftaran, pemutakhiran, penghapusan, dan perubahan status wajib pajak, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang komprehensif, andal, terintegrasi, dan mudah diakses. Beberapa poin penting yang berubah dalam proses bisnis registrasi ini adalah yang pertama, administrasi pendaftaran wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi, badan, ataupun instansi pemerintah, terkait tempat pendaftaran, registrasi, dan identitas bagi wajib pajak cabang, syarat pendaftaran, validasi, dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua, administrasi pengukuhan PKP, terkait proses tempat pengajuan dan dokumen pengukuhan PKP. Yang ketiga, pendaftaran objek pajak, terkait tempat administrasi, persyaratan, dan perubahan data objek pajak PBB. Yang keempat, identitas dan profil wajib pajak terkait NPWP, identitas dan profil wajib pajak itu sendiri. Dan yang terakhir, penghapusan dan pencabutan, mulai dari pencabutan PKP, penghapusan objek pajak, dan penghapusan NPWP. Nah, berarti dengan berakhirnya penyampaian rangkuman tadi, berakhirlah pula podcast edukasi 714 episode kelima ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan adanya podcast edukasi ini dapat membantu kawan pajak semua dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya ke depannya, khususnya pada proses registrasi perpajakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan pajak semua, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan selama acara ini. Sekian, sampai jumpa di podcast Edukasi 714 episode selanjutnya. Bye. Dadah.